Bank Indonesia memperkirakan bahwa transaksi e-commerce pada tahun 2022 akan mencapai 530 triliun rupiah. Hal ini meningkat tinggi jika dibandingkan dengan proyeksi pada tahun 2021 yang diperkirakan mencapai 403 triliun rupiah. Bank Indonesia memperkirakan transaksi e-commerce pada 2022 akan mencapai 530 triliun rupiah. Transaksi e-commerce tersebut meningkat tinggi jika dibandingkan dengan proyeksi pada 2021 yang diperkirakan mencapai 403 triliun rupiah. Sejalan dengan itu, Peri juga memproyeksikan transaksi uang elektronik akan mencapai 337 triliun rupiah, naik dari proyeksi tahun ini yang sebesar 289 triliun rupiah. Sementara itu, transaksi digital banking pada tahun depan diperkirakan mencapai lebih dari 48.000 triliun rupiah, juga meningkat tinggi dibandingkan proyeksi tahun ini yang sebesar 40.000 triliun rupiah. Peri menyampaikan kebijakan sistem pembayaran dengan digitalisasi akan terus diperluas untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema berikutnya kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Arsy Adini. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Idea. Halo, selamat pagi nih Ibu Arsy. Pagi Mas Pras. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Yes, terima kasih juga atas waktunya. Kita kan langsung saja mereview. Tadi sudah disampaikan informasi bahwa diprediksi bahwa tahun depan dari nilai transaksi e-commerce mencapai 530 triliun rupiah. Saya ingin minta pendapat ya ataupun tanggapan dari Ibu Arsy sendiri bagaimana menyikapi statement dari Bank Indonesia tadi. Ya, kalau menarik ya Mas, jadi data BI memang setiap tahun itu naik 35% ya, itu sudah tren yang diukur 5 tahun ke belakang. Jadi kami optimis, bahkan mungkin kalau dilihat dari sektor digital secara lebih luas saat ini, terbuka kesempatan yang sangat besar untuk capaian angka tersebut, bahkan beyond dari angka tersebut. Gitu. Jadi kami lihat kondisi e-commerce saat ini tuh sangat menarik ya dari perkembangannya. Terbilang juga sangat cepat gitu. Kita tahu industri ini memang diprediksi banyak pihak terus mengalami pertumbuhan ya, tapi yang terjadi saat ini lebih cepat dari yang diperkirakan. Jadi secara efisiensi yang ditawarkan industri digital ini itu telah mendorong pertumbuhan yang luar biasa dari sisi seller, konsumen, dan tentu saja ke transaksi. Baik, seller, konsumer, kemudian transaksi ya. Ini memang 3 komponen yang mendukung industri e-commerce Indonesia kalau kita lihat Ibu Arsy. Lantas bagaimana dengan pandemi COVID-19? Apakah juga masih memberikan tekanan terhadap industri e-commerce sendiri? Ya, jadi kalau dilihat sekarang menariknya kesadaran masyarakat terkait jaga kesehatan kan mengurangi kegiatan udah terus meningkat ya Mas. Okay. Dan ketergantungan pada platform digital untuk memenuhi kebutuhan ini sudah bukan di tahap level edukasi lagi. Bahkan masyarakat sudah merasa benefitnya, nyamannya, dan juga bagaimana efisiennya yang ditawarkan industri digital. Jadi bisa dikatakan juga ekonomi Indonesia yang memang lebih ditopang UMKM sangat terpengaruh dengan meningkatnya juga jumlah seller-seller di marketplace tadi. Jadi ini juga mendorong peningkatan transaksi. Tentu di sini peran industri digital khususnya e-commerce dalam proses recovery terus mendorong peningkatan skala transaksi yang besar. Jadi bisa dibilang dari angka tidak menurun, kami meningkat dan bisa terlihat dari kalau data yang kami punya untuk angka-angka kembar ya Mas, pasti tahu kan, festival belanja online, Harbolnas dan lainnya itu terakhir aja kita itu tuh bisa mencapai sampai 12T satu hari gitu. Wow. Jadi itu kalau festival belanja online, karena memang kenapa kita terus membuat festival belanja itu supaya demand transaksinya ada Mas. Jadi sellernya meningkat ke platform, tapi demand transaksi harus kita create juga kan gitu. Jadi sinergi konsumen ditawarkan yang terbaik promo, nanti dari perbankan, dari platform, dari logistik memberikan subsidi besar-besaran di angka kembar tersebut. Iya, lantas apakah strategi ini juga akan memberikan satu keuntungan tersendiri juga bagi seller, kemudian bagi pengelola juga aplikasi e-commerce-nya sendiri, dan tentu yang diuntungkan sebenarnya memang adalah masyarakat konsumen begitu, Ibu Arsy?
Ya, tentu Mas. Jadi sebenarnya kalau dari seller ini kan bisa dikatakan platform ini jadi opsi untuk berjualan ke pasar luas ya. Oke. Jadi bagaimana kalau misalnya kita bicara seller yang sudah mature, sudah tahunan lah jualan e-commerce, itu mereka sudah punya taktik strateginya sendiri. Bagaimana jadi premium seller dan lainnya. Tapi untuk yang konvensional Mas kita bicara ini, mereka bagaimana shifting ke online dan merasakan benefitnya. Nah, part di sini juga IDEA dan terus platform terus mendorong dengan edukasi pemahaman skill digital mereka. Jadi once mereka udah bisa mempraktekkan skill digital mereka masuk ke dunia online dan mereka bisa bertransaksi ke pasar luas dengan transaksi yang lebih jauh besar dibandingin mereka hanya satu channel di konvensional. Baik, nah yang menarik, apakah sebarannya sudah merata dari Sabang sampai Merauke nih masyarakat yang memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk-produk mereka, Bu Arsy? Iya, kalau sebaran penggunanya ini Mas saat ini sudah cukup merata dengan dorongan kondisi terkini ya yang tadi saya ceritakan. Iya. Jadi masyarakat juga sudah merasakan kemudahan dan benefit dengan memenuhi kebutuhan secara online. Tapi memang daerah-daerah tertentu infrastrukturnya ini perlu ditingkatkan. Jadi memang bukan hanya dari sisi konsumen, tapi dari sisi infrastrukturnya tadi perlu ditingkatkan untuk pemerataan, khususnya luar Jawa ya dan daerah 3T. Gitu. Nah itu yang memang kita coba mapping isunya supaya bagaimana ini terus merata pengguna e-commerce bisa menyerap dengan baik seperti itu. Mungkin apa saja yang menjadi kendala sih dari sisi infrastruktur? Apakah lebih kepada jaringan internetnya kah atau memang dari sisi pasokan produk mereka juga? Ya, kalau dilihat dari garis besar ya Mas, tantangan Ya, terbesar industri e-commerce memang nomor satu pertumbuhannya tak lepas dari seller dan konsumen baru gitu oke. kan. Jadi memang yang sudah ada yang tadi saya cerita sudah advance, sudah mereka tahunan nyaman berbelanja online, tapi yang baru-baru ini nih yang kita targetkan gitu. Nah juga tantangannya juga edukasinya nih Mas, sosialisasi. Jadi tahapan berjualan online yang aman dan nyaman dan juga tentu berinovasi ya bagi konsumen dan merchant yang nyaman. Nah kalau infrastruktur tadi memang kita lihat kita kerjasama juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mapping bagaimana infrastruktur di daerah-daerah ini juga perlu ditingkatkan gitu. Jadi kita lihat bagaimana UMKM-UMKM di sana bisa dibantu dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk ikut sosialisasi tersebut gitu. Jadi dari mereka sudah dapat sarana prasarana yang tercover, mereka bisa menyerap edukasinya, mereka bisa belanja. Nah, itu baru pemerataan bisa terjadi seperti itu. Dan tanggapan sendiri dari pemerintah bagaimana? Mengingat kan masih banyak daerah-daerah yang mungkin masuk dalam area blank spot begitu untuk jaringan internet. Sementara kebutuhan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah pun juga kan kita terus didorong juga nih. Baik pemerintah pusat maupun daerah ini, Bu Arsy. Ya, betul. Memang jadi faktor utama ada beberapa ya Mas, regulasi betul, kebijakan pemerintah juga betul, tapi sebenarnya ada 4 isu tadi kan, infrastruktur, sumber daya manusianya, institusi dan regulasinya. Jadi kalau dari pemerintah kita terus bersinergi, kita buat bagaimana bisa yang mana isunya, yang mana yang perlu kita tingkatkan gitu. Jadi kita mengkotak-kotakan tadi, misalnya pada daerah luar Jawa, UMKM skala apa di sana gitu. Karena Oke. kan kita tahu pada saat kita tahu kategori UMKM-nya, kita tahu bagaimana melevel up mereka. Jadi kategorinya kan mungkin ada yang pasar lokal, pasar nasional, bahkan mereka sudah bisa ekspor. Dari situ kita bersinergi dengan pemerintah dan Pemda untuk memfasilitasinya tersebut. Jadi kita tahu bagaimana pendorong utama ekonomi digital Indonesia ini nggak bisa satu sisi, jadi Ya. memang harus bersinergi dari semuanya seperti itu. Oke, menarik ya. Berarti mapping untuk UMKM tadi sudah dilakukan, kemudian terciptalah klasifikasi ya dari jenis-jenis usaha apa saja sih, apakah yang memang masih bisa dikatakan ini adalah dasar, kemudian intermediate dan juga advance. Dan kita akan sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan nilai transaksi e-commerce Indonesia dari beberapa tahun terakhir. Kita akan lihat perkembangannya yang luar biasa sekali. Di tahun 2018 tercatat sudah mencapai 106 triliun rupiah. Kemudian di tahun berikutnya melonjak hingga 206 triliun rupiah. Dan di tahun 2020 meningkat kembali menjadi 266 triliun rupiah seiring dengan adanya pandemi COVID-19. Tapi di tahun 2021 justru peningkatannya juga semakin tinggi menjadi 403 triliun rupiah.
data ataupun nilai transaksi e-commerce Indonesia yang diproyeksikan di tahun 2021. Adapun proyeksi tadi dari Bank Indonesia tahun depan mencapai 530 triliun rupiah. Luar biasa sekali dari nilai transaksi e-commerce Indonesia. Kita akan langsung saja berbincang bersama dengan Ibu Arsy Andini, beliau adalah Direktur Eksekutif dari IDEA. Baik, Bu Arsy, tadi sudah disampaikan data yang menarik ya terkait dengan nilai transaksi e-commerce dari tahun ke tahun peningkatannya rata-rata hampir double digit. Seperti apa yang bisa kita lihat, fenomena apa juga yang tengah terjadi di masyarakat? Apakah memang kesadaran masyarakat juga untuk memanfaatkan teknologi digital yang sudah semakin tinggi kah, atau memang berdasarkan kebutuhan terkait dengan adanya juga pandemi COVID-19? Ya, ada beberapa faktor memang Mas Pras. Ya. Jadi kalau bisa dilihat dari sisi konsumen ini, kalau 6 tahun lalu kita bicaranya masih edukasi, masih bagaimana sih belanja online. Kalau sekarang ibaratnya masyarakat tuh sudah pintar memilih yang mana mereka harus belanja di mana dan apa gitu. Jadi di situ daya serap akan pengetahuan edukasi online-nya, amannya itu tuh sudah terserap fasenya di masyarakat. Kalau dari kami melihat seperti itu, dan juga inovasi yang ditawarkan platform itu semakin meningkat ya. Jadi semakin terus dinamis, berinovasi terus. Kita tahu banyaknya platform-platform besar itu merger dan juga memberikan sesuatu lagi yang sangat besar untuk konsumen, impact-nya gitu. Jadi bisa dikatakan pandemi ini kita terus melihat adanya kreativitas di dalam gerak terbatas gitu loh Mas. Jadi bagaimana juga dari sisi platform dan sisi seller juga terus meningkat ya. Jadi banyak dari data kami, banyak yang memang tadinya mereka belum berjualan ataupun malah mereka tidak punya produk, akhirnya mencoba berjualan di platform, mau jadi reseller, mau jadi dropshipper, itu mereka berinovasi terus karena memang itu ya kreativitas pada keterbatasan itu. Dan kalau dilihat dari data kami, kita membuat satu program Mas, namanya Bangga Buatan Indonesia. Ini diukur dari pertama pandemi tahun Juni 2020 sampai dengan sekarang, itu sudah ada 9 juta UMKM new untuk yang on board baru ke platform. Jadi platform besar ya. Jadi kita mengkompal data. Nah, dari situ kita melihat potensinya ternyata mereka sudah bisa terus berinovasi, dan akhirnya dari situ kita mapping Mas. Kita mapping yang mana sudah ready untuk menguasai pasar lokal, yang mana pasar nasional, yang mana sudah global. Nah, di situ peran IDEA dan member-member dan seluruh kementerian dan lembaga untuk memfasilitasi kebutuhan mereka, isu-isunya seperti apa. Jadi pandemi ini kita bersinergi, dan juga kita bisa bilang juga ya, maksudnya UMKM itu jadi salah satu roda penggerak ekonomi juga di masa pandemi gitu. Jadi kita lihat bagaimana percepatan ekonomi lewat digital ini ditingkatkan lewat UMKM gitu. Tapi dengan tadi strategi-strategi tertentu tadi ya Mas. Betul, inovasi platform yang terus juga dilakukan, kemudian ada penambahan 9 juta UMKM, ini luar biasa sekali. Lantas bagaimana Anda melihat dari kompetensinya sendiri nih di pasar digital menurut Anda, Bu Arsy? Ya, kalau bicara kompetensi ya Mas, karena kita lihat sekarang untuk perluasan akses pasar ya. Jadi kita lihat sudah ready, sudah kompeten, bagaimana perluasan akses pasarnya. Apakah mereka akan terus jadi UMKM menguasai pasar lokal, nasional, atau mereka juga sudah bisa mencoba ekspor untuk ke global. Nah, jadi kami mendorong agar pemerintah juga mengadopsi digital sebagai salah satu alternatif bagi perluasan akses pasar saat ini ya. Jadi kita harus edukasi bareng, karena hal ini juga sejalan dengan perkembangan teknologi gitu. Jadi tren e-commerce, kami lihat perkembangan pengguna internet juga semakin besar gitu. Jadi bahkan bisa melampaui batas suatu negara dengan adanya ekspor gitu. Jadi melalui e-commerce, selama produk tersebut melalui kualitas, kini tidak terbatas di konsumsi sih Mas. Jadi pada suatu wilayah tertentu, jadi mereka bisa melewati batas dengan teknologi digital dan dukungan logistik juga yang tepat tentunya. Baik, lantas bagaimana dengan persaingan dari produk-produk luar juga yang ditawarkan dari platform digital? Apakah juga akan menggusur nanti dengan produk-produk Indonesia kah, atau justru kita sudah memiliki dari sisi tadi ada kompetensi, kemudian kualitas produk dan juga sistem pemasaran yang lebih efektif dan efisien? Ya, sebenarnya kalau dari kita terbuka ya, ada barang-barang yang memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Gitu, mungkin bahan bakunya apakah dia dibuat di dalam negeri ataupun mereka juga jadi impor, tapi kita percaya bagaimana
kita memfasilitasi untuk yang lokal ini secara prioritas dulu nih Mas. Gitu. Jadi contohnya di para platform ini untuk produk-produk lokal itu ada page khusus gitu. Jadi misalnya kita mau lihat nih mau belanja produk lokal di salah satu platform, mereka langsung ketik aja Bangga Buatan Indonesia, ada halaman khusus landing page-nya. Jadi itu bisa dikatakan konsumen diarahkan ke situ dulu gitu. Jadi bagaimana kita mapping juga dari sisi platform untuk produk lokal tetap ditaruh di prioritas utama gitu. Itu yang memang kita anjurkan. Dan juga untuk membantu ya lagi pandemi gini kan kita harus saling membantu gitu. Dan juga bagaimana adanya tadi nomor 2 adalah pelatihan-pelatihan gitu. Bagaimana masarin produknya secara digital, terus manfaatin nih traffic yang organik gratis gitu dari para platform untuk mereka bisa jualan ke pasar luas gitu. Jadi kami rasa untuk bersaing dengan produk luar itu tidak tertutup. Maksudnya kita tidak menutup diri, tapi kita terus memberikan posisi dan mengedukasi untuk mereka level up nih untuk ke ekspor gitu. Oke, menjadi bagian dari edukasi juga ini Ibu Arsin. Menurut Anda bisa tidak dijelaskan ini seperti apa mekanismenya nih apabila mungkin saya pemirsa IDX Channel ingin menjadi reseller ataupun seller begitu di platform digital itu mereka harus bagaimana, kemana, terus harus mempersiapkan apa saja Ibu Arsin? Oke, jadi sebenarnya ini harus end to end ya Mas, ibaratnya satu paket gitu kalau yang kita selalu bilang. Jadi pertama kita sudah mempunyai produk, apabila produknya sudah kita patenin itu penting juga bagaimana proses patening brand. Terus bagaimana mereka karena pada saat mereka sudah administrasi jelas, mereka bisa nanti untuk mendapat pendanaan, mereka bisa untuk go ekspor gitu. Jadi kita siapkan dulu fundamental awal, lalu bagaimana operationnya. Jadi ini UMKM kan biasanya satu orang mengurusi logistik, mengurusi produsennya, yang jualan juga gitu ya. Jadi kita memberikan bagaimana solusi-solusi dengan platform sekarang yang bisa otomatis membantu bisnis mereka gitu. Jadi secara operation juga. Nah yang ketiga adalah digital marketingnya. Karena bayangin dalam satu platform itu bersaing sama jutaan seller. Kita harus tahu strategi-strategi apa sih yang memang bisa compete dengan mereka. Nah, skill digital marketing, pemahaman bagaimana mereka bisa diakses di internet gitu dari basic sekali. Nah, itu mereka harus punya. Nah, yang terakhir adalah pilih platform untuk perluasan pasarnya. Onboard di platform mana? Kami saranin memang sebanyak-banyaknya onboard di platform e-commerce karena memang masing-masing itu mempunyai karakteristik beda-beda. Dan mempunyai traffic yang sangat banyak juga. Jadi setelah itu pelajari proses onboardnya. Nah setelah onboard jangan lupa di maintain. Karena itu ibaratnya kalau toko offline nih Mas, ada ushernya kan yang jualan nih, ada salesnya gitu. Nah kalau di sini adalah kita sendiri dan konten yang menjaga itu gitu. Bagaimana kita melayani konsumen, membalas chat. Jadi program-program loyalty ke konsumen yang memang harus diperhatikan juga di seller untuk dibeli lagi untuk return sales. Baik, jadi selain juga produk yang unggul, kemudian pelayanan yang paling baik begitu diberikan dan juga mungkin respon cepat ya yang biasanya ini juga menjadi nilai plus buat reseller ataupun seller ya kalau kita lihat di platform digital ya, Bu Arsin. Betul. Dan respon cepat, terus tahu kemana harus mengadu ya untuk konsumen. Karena kan kita tahu nih, misalnya paketnya tidak sesuai. Kalau yang ramai-ramai kemarin kan sebenarnya itu panjang, bukan hanya di platform, tapi kita tinggal klik button komplain aja gitu. Jadi nggak perlu marah-marah ke si kurir, nggak perlu apa. Jadi kita harus tahu pemahaman juga bagaimana flow bisnisnya gitu. Nah lantas dari sisi seleksi awal sudah dilakukan tidak sih oleh si mungkin aplikatornya dari sisi platform digital untuk melihat ataupun menyaring nih produk-produk mana saja sih yang benar-benar beneran ada begitu loh. Bu Arsi kan kadang-kadang itu yang sempat ramai kemarin begitu. Bagaimana menurut Anda? Iya, jadi memang ada verifikasi seller Mas di platform. Jadi bagaimana seller itu sudah berapa lama terakhir on-nya tuh kapan, bagaimana pengiriman logistiknya, bagaimana ratingnya. Itu ada sistem sendiri untuk quality control dari platform. Dan juga untuk konsumen jangan khawatir, semua dana yang ke platform kan disimpan dulu di platform. Pada saat kita terima baru ditransfer ke seller. Jadi itu yang harus dipahami juga, nyamannya seperti itu dan aman gitu. Dan tahu di mana kalau ada isu kita harus mengadu. Baik, jadi semacam ada bank custody dulu begitu ya. Jadi dana tidak langsung ke penjual begitu ya atau sellernya.
Baik, Ya. lantas bagaimana dengan dukungan pemerintah sendiri? Seperti yang Anda katakan, UMKM ini menjadi sekarang penopang lah dari roda perekonomian Indonesia di tengah pandemi. Apakah ini juga dengan pemanfaatan dunia digital, dukungan juga sudah diberikan oleh pemerintah? Ya, saya rasa di pandemi ini luar biasa ya dukungan pemerintah untuk kemajuan digital ekonomi gitu. Ya. Karena kita intensif kerja bareng dengan pemerintah dari awal pandemi. Bagaimana kita percepatan ekonomi ini membantu para UMKM melalui platform, dan Oke. tentunya dari pemerintah ini memberikan banyak benefit dan juga kemudahan dari sisi regulasi untuk terus mengupscaling mereka gitu. Jadi Oke. dari pemerintah pusat turun ke pemerintah Pemda, kita membuat setiap bulan acara di provinsi seluruh Indonesia, Oke. itu dalam gerakan BBI untuk mengangkat nih yang mana UMKM terbaik mereka. Nanti setelah mereka sudah dapat nih, lalu kita showcasingkan di platform dan juga secara online to offline. Ini seru nih Mas. Jadi di airport kita bikin showcasing. Itu ada produk-produk UMKM terpilih sesuai dengan provinsinya tadi. Yeah. Nanti konsumen tinggal QR code langsung bisa dibeli. Tinggal Wow. scan QR code. Nah itu program sama pemerintah juga. Terus memang dari pemerintah juga memberikan subsidi ini juga untuk demand transaksi tadi ya, karena Ya. sellernya banyak yang beli siapa gitu. Jadi Betul, betul. subsidi itu diberikan untuk para konsumen yang belanja di platform e-commerce untuk produk lokal. Jadi Baik. dalam program PSBBI. Oke, itu gitu. dia. Jemput bola Sudah juga dilakukan berarti oleh teman-teman e-commerce begitu ya, untuk menarik lagi juga minat para pelaku UMKM untuk memasukkan produk-produk mereka dalam platform digital. Terakhir ini, bagaimana optimisme Anda dengan target tadi nilai transaksi yang sudah disampaikan oleh Bank Indonesia di tahun depan dan 403 triliun rupiah di tahun 2021? Oke. Jadi kami sangat optimis sih Mas melihat sinergi seperti ini, dan juga pemahaman dari sisi seller dan konsumen tuh sudah sampai ke stage ini ya untuk Baik. di sekarang. Jadi kami positif ini terus meningkat dengan dinamisnya kreativitas dari para platform, dan juga sekarang dengan pemerintah yang juga sangat erat dengan industri. Kami sangat optimis e-commerce akan terus meningkat dan bisa menjadi salah satu faktor kemajuan untuk ekonomi digital Indonesia. Baik, maju terus untuk industri e-commerce Indonesia. Ibu Arsy, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan dan juga insight-insight menariknya mengenai perkembangan dari dunia digital khususnya e-commerce di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Ibu Arsy. Terima kasih Mas Pras.